Ya, selamat siang. Nama saya Ilham Khairi, General Manager Bentara Budaya. Saya di sini ingin menjelaskan kenapa pameran ini digelar. Pertama, pameran Tanda Mata merupakan apresiasi Bentara Budaya terhadap para seniman yang pernah berpameran di Bentara Budaya pada tahun 2003 sampai tahun 2005, yang kemudian mereka memberikan semacam cenderamata atau hadiah berupa lukisan kepada Bentara Budaya. Jadi seniman-seniman yang berpameran di sini adalah mereka yang pernah berpameran di Bentara Budaya dan kemudian memberikan hadiah untuk Bentara Budaya. Hadiah-hadiah itulah yang kemudian kami kemas dan kami pamerkan dalam tajuk Tanda Mata. Di sini pada pameran Tanda Mata yang kelima ini ada sekitar 23 seniman yang berpartisipasi. Mereka antara lain ada Putu Sutawijaya, ada Gusti Alit, ada Awiki, ada Ibrahim, ada Budi Ubruks, ada Yogi Setiawan, dan beberapa seniman. Mereka dengan berbagai latar belakang, usia, dan kecenderungan visual menampilkan karya-karya sesuai dengan konteks masing-masing. Karena itu, kalau kita lihat dalam pameran ini tidak ada keseragaman tema, melainkan keberagaman atau plural ya, bermacam-macam. Kita lihat Putu Sutawijaya misalnya mengungkapkan lukisan yang lebih bersifat personal atau pribadi, permenungan tentang diri manusia. Lain halnya dengan Budi Ubruks, pelukis ini menampilkan gambar-gambar caleg dalam berbagai pose yang biasa kita temui menjelang pilkada atau pemilu, ketika mereka berusaha untuk berkampanye dengan mengeluarkan poster-poster dalam berbagai pose ya. Ada yang pose ingin menerangkan, ada yang pose bersedekap, atau pose lain yang dibuat semenarik mungkin demi memikat hati pemilih. Tetapi oleh Budi Ubruk, semua gambar caleg itu kemudian dibungkus koran sehingga tidak terlihat mukanya. Budi Ubruk seperti ingin menyindir bagaimana visual caleg menjelang pemilu itu telah mengharu biru dengan berbagai pose, tetapi apakah itu nanti sepadan ketika mereka terpilih? Apakah mereka akan benar-benar menjalankan aspirasi rakyat atau tidak? Itu menjadi pertanyaan. Lukisan lain yang dibuat oleh Zabit juga menarik. Pada tahun 2003 kita tahu sempat terjadi polemik di kalangan para penyanyi dangdut dengan kelahiran Inul Daratista, seorang penyanyi asal Pasuruan, Jawa Timur yang tiba-tiba muncul ke pentas nasional dengan goyang ngebor. Waktu itu sempat menjadi perdebatan, apakah goyang ngebor itu sesuatu yang patut untuk dirayakan oleh komunitas dangdut atau sesuatu yang terlarang. Nah, polemik itulah yang kemudian diangkat. Ada lagi juga lukisan tentang hujan setrika di negeri orang. Ini adalah lukisan karya Oweda yang menceritakan tentang fenomena kekerasan yang dialami oleh buruh migran Indonesia ketika bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri. Mereka yang tidak beruntung tidak hanya tidak mendapatkan upah yang baik, tetapi juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh majikan. Salah satunya dalam bentuk majikan itu menimpakan setrika panas kepada para pembantu rumah tangga itu. Itu adalah sesuatu yang pahit, tetapi ternyata fenomena itu juga masih terjadi sampai sekarang. Jadi meskipun lukisan-lukisan ini diciptakan dan dipamerkan pada tahun 2003 sampai 2005, tapi ternyata konten atau problematik yang diangkat masih relevan hingga saat sekarang ini. Disinilah pameran ini menjadi tetap penting, menarik sebagai
media untuk berefleksi tentang situasi pada masa itu dan juga situasi pada masa sekarang. Dengan pameran ini, pertama Bentara Budaya tentu saja memberikan penghargaan kepada para seniman yang telah berpameran di Bentara pada kurun waktu 2003 sampai 2005, yang kebetulan mereka kemudian memberikan cindramata berupa lukisan. Ini adalah bentuk kami untuk menghargai karya-karya itu dengan cara menampilkannya kepada publik. Yang kedua, ini adalah juga bentuk komunikasi dari Bentara kepada publik dengan menampilkan koleksi yang kami punya. Pameran yang sekarang ini adalah sebagian dari koleksi yang dimiliki Bentara Budaya yang jumlahnya cukup banyak hingga saat ini, yang sebagian telah mulai dikumpulkan sejak tahun 70-an, 1970-an sampai sekarang. Koleksi-koleksi itu awalnya dibeli oleh pendiri Kompas Gramedia yaitu Pak PK Oyong dan Pak Jakob Utama, dan kemudian disusul oleh pembelian-pembelian berikutnya oleh Lembaga Bentara Budaya. Maka diharapkan dengan pameran ini publik bisa mengakses, mengapresiasi dan menikmati karya-karya yang merupakan koleksi Bentara Budaya. Pameran ini terbuka untuk umum sehingga publik siapapun itu, bisa mahasiswa, seniman, desainer, peneliti maupun masyarakat umum untuk datang dan menikmati pameran ini. Dibuka untuk umum sejak pagi sampai sore selama beberapa pekan, yaitu mulai tanggal 20 Maret sampai tanggal 5 April 2023. Silakan datang dan menikmati pameran Tanda Mata di Bentara Budaya. Terima kasih. Hai Sobat Bentara, aku Grace Pranata dari tim Stylo Indonesia. Aku mau ngajak teman-teman Sahabat Bentara untuk datang yuk ke Galeri Sisi yang ada di Bentara Budaya Jakarta. Nah, pameran ini berlangsung dari 20 Maret sampai 5 April 2023. Nanti teman-teman bisa banget nih menikmati berbagai pilihan gitu ya yang dipajang di sini lukisannya, dan bisa enjoy beragam makna-makna dari lukisan dan juga teknik-teknik terbaru dari lukisan yang ada di sini. Menurut aku lukisan yang paling berkesan itu yang ini. Kenapa? Karena coba kalian lihat ya dari ilustrasinya. Tergantung interpretasi kalian bagaimana melihat lukisan di sini. Kalau aku sih melihatnya ini seperti ada badan katak yang sedang dibelah. Yang dimana aku melihatnya itu sebagai detail tentang kehidupan manusia gitu. Karena di sini kayak menjelaskan bahwa katak ini membawa keseluruhan kehidupan. Namun di sini yang paling penting itu ada sebuah bulu yang menandakan siapa diri kita sebenarnya gitu. Walaupun dengan kehidupan yang sangat komplit, yang sangat hektik, tapi kita tuh punya jati diri yang sebenarnya. Itu yang aku dapatkan dari melihat lukisan ini. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Jordan dari Gramedia. Hari ini saya mendatangi pameran Tanda Mata 5 yang ada di Bentara Budaya Jakarta. Kesan saya setelah datang ke pameran Tanda Mata ini, ternyata banyak lukisan-lukisan klasik di era 2000-an awal yang terdiri dari berbagai jenis dan juga bahan cat dan juga bentuk-bentuk yang beragam, yang tentunya sangat menginspirasi dan juga sangat menggugah jiwa kreasi kita semua sih, kalau menurut saya kayak gitu. Untuk lukisan favorit saya sendiri ada di belakang saya ini. Judulnya adalah Main Kartu di tahun 2002 oleh Yogi Setiawan. Kenapa saya suka sama lukisan ini? Karena kalau kita lihat sendiri, lukisan ini sangat banyak objeknya, sehingga mau nggak mau kita harus merhatiin detail dari gambar ini satu persatu. Bagaimana detail kalau orang bermain kartu, pasti ada tentu banyak kartu-kartu yang bertebaran, terus juga banyak orang yang mainkan, terus juga latar di belakangnya, latar di pedesaan atau di jalan-jalan di perkampungan,
dengan rumah-rumah yang sederhana.